Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran informatika. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk itu Ibu sudah ada tabel ya. Jadi Ibu sudah buatkan tabel daftar gaji seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. V itu adalah vertikal, H itu adalah horizontal. Nah, di tabel ini Ibu punya tabel utama. Nah, ini namanya tabel utama, tabel yang akan kita isi rumusnya dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian ada juga Ibu buat tabel bantu. Di sini ada dua tabel bantu. Ini dia tabel bantu untuk gaji dan ini untuk tabel bantu untuk pajak. Jadi, yang kosong-kosong, ya, sel-sel yang kosong ini akan kita isi dengan data yang ada di tabel bantu. Misal, kita lihat tabel bantu gaji. Di sini ada golongan. Golongan 1A, 1B, 1C. Di mana ketika si A golongannya 1A, maka gaji pokoknya sekian. Tunjangannya sekian, transportnya sekian. Nah, di sini di tabel utama yang kosong kan gaji pokok, tunjangan, transportasi. Sementara golongan ada. Ibu sudah siapkan golongan si A, golongannya 1C, si Danu golongannya 1B. Berarti kita akan lihat berdasarkan golongan, ya. Maka tabel bantunya nanti seperti ini. Golongannya ada, kita isi, ya. Nanti berdasarkan golongan ini data-data ini akan pindahkan ke sini. Jadi nanti Hakim dicek, oh golongannya 1C, berarti dia gaji pokoknya 1 juta nanti muncul di sini. Kemudian untuk tunjangannya, Hakim golongan 1C berarti tunjangannya 120.000. Begitu juga transportnya. Nah, tabel bantu yang pertama ini dia bentuknya adalah vertikal, ya. Jadi datanya menurun seperti ini. Di sini judulnya samping, ya, datanya menurun. Kemudian untuk yang tabel bantu potongan pajak, nanti akan muncul di sini pajaknya. Untuk yang berdasarkan golongan juga ya, untuk golongan 1C berarti pajaknya 4%, berarti nanti di sini muncul 4%. Kalau 1B berarti munculnya 3%, begitu seterusnya. Oke, nah untuk tabel ini, tabelnya ini ada judulnya ada di kiri, datanya ke samping ya, berarti dia tabelnya adalah horizontal. Nanti ini untuk mencari pajak ini berarti karena tabelnya horizontal berarti memakai rumus HLOOKUP. Sedangkan untuk gaji yang 3 ini ya, untuk yang ada di gaji ini nanti akan karena tabel bantunya berbentuk vertikal, jadi tabel bantunya rumusnya adalah VLOOKUP. Bagaimana rumusnya? Jadi Ibu akan praktekkan langsung, kemudian nanti di rumah kalian juga akan mempraktekkan apa yang Ibu praktekkan hari ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik, jika ada yang penting silakan dicatat. Oke, untuk gaji pokok, ingat untuk memulai sebuah rumus harus ada tanda sama dengan. Karena data di tabel bantunya adalah vertikal bentuknya, berarti kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, tinggal ketik aja V sama L, nanti muncul teks hint VLOOKUP. Kalian bisa klik ini. Oke. Nah, ini ada teks hintnya, teks yang tersembunyi. Dia akan muncul ketika kita sudah klik rumus. Berarti sekarang yang pertama adalah lookup value. Lookup value-nya adalah berdasarkan apa nanti kita akan mencari gaji pokok. Di sini kan ada golongan, tadi Ibu bilang. Golongannya kan ada, di sini golongannya ada. Berarti nanti kita berdasarkan golongan. Berarti tinggal diklik golongan si baris pertama. Kita kan bikin rumusnya di baris pertama. Berarti kita lihat dulu berdasarkan golongan kan. Nanti kita lihat gaji pokoknya. Berarti lookup value-nya adalah golongan si Hakim. Oke. Kemudian koma, di sini koma, ingat ada kemarin yang pakai titik koma, kalian pakai koma pasti salah. Jadi lihat di teks hint-nya ya, kalau teks hint-nya itu koma, silakan rumusnya kalian pakai koma. Tetapi kalau teks hint-nya ini titik koma, kalian pakai titik koma, samain ya. Kadang di HP itu kebanyakan pakai titik koma. Oke, Ibu di sini pakai koma. Kemudian tabel array. Mana tabel yang akan membantu? Jadi tabel bantunya. Ini kan kita blok semua dari judul. Dari judul, kita blok ke bawah, kita blok ke samping. Ketika sudah selesai blok, dilepas, ingat kemarin kita sudah belajar absolut kan? Langsung diklik absolut dengan cara klik F4 yang ada di keyboard. Atau kalian bisa isi dolar seperti ini. Nanti seperti ini jadinya.
Tadinya kan belum ada dolarnya. Begini kan B17 sampai dengan E20. Ketika Ibu klik F4, nah jadinya tanda dolar, tanda absolut. Biar nanti ketika di copy ke bawah, tabelnya nggak menurun juga, nggak mengikuti. Ya, jadi diabsolutkan tabelnya tetap di sini. Oke, setelah itu koma lagi. Kemudian kolom index number. Nah, sekarang kita akan mencari gaji pokok kan. Nah, gaji pokok ada di tabel ini tadi. Sekarang tabel ini ada 4 kolom. Kolom 1, golongan. Kolom 2, gaji pokok. Kolom 3, tunjangan. Kolom 4, transportasi. Berarti karena kita mencari rumus gaji pokok ada di kolom ke 1, 2. Berarti, koma. Ini koma dulu. Koma 2. Oke, kemudian ring lookup-nya, jadi kalian tinggal pilih false. Nanti kalau salah tinggal nanti muncul false. Oke, udah selesai. Tinggal kurung tutup, enter. 1 juta. Oke, dia golongannya 1C, benar. Tinggal copy ke bawah. Nah, kan selesai. Kita lihat cek. Si Danu golongannya 1B, berarti gaji pokoknya 800, benar. Yang 1A 600, benar. Begitu juga tunjangan, sama. Sama kita pakai rumus tabel bantu yang ini, berarti sama VLOOKUP. VLOOKUP, oke. Lookup value-nya tetap yang ini, B5, kemudian tabel array-nya tetap ini. Ingat F4 ya, diabsolutkan. Kemudian kolom indeksnya kita akan cari tunjangan. Tunjangan ada di kolom 1, 2, 3. 3, berarti koma false. Oke, transportasi juga sama, VLOOKUP. Oke, sama juga ini. Kemudian tabel array-nya ini, ingat diabsolutkan. Kemudian kolom indeksnya 1, 2, 3, 4. Kolom keempat, kemudian false. Oke, udah, tinggal copy ke bawah. Oke, kemudian untuk cari total gaji udah. Kalian udah tahu kan pelajaran yang dulu. Tinggal ditotalkan, sum. Udah. Oke, tinggal copy ke bawah. Untuk pajak kita akan pakai tabel bantu yang ini. Karena tabelnya berbentuk horizontal, berarti kita pakai rumus HLOOKUP. Sama ya. Lookup value-nya berdasarkan apa? Sama kan berdasarkan golongan. Jadi kita kliknya golongan yang ini ya, bukan yang ini. Golongan ini, kemudian kita akan cek. Artinya itu lookup value-nya kita akan cek dulu ke kiri. Oh, golongannya 1C, berarti nanti jawabannya baru ke sini. Berapa persen? Kemudian tabel array-nya tabel yang ini. Oke, ingat absolutkan. Kemudian row index-nya ke berapa? Barisnya. Baris ke 1, baris kedua. Kita akan cari baris kedua. Kemudian koma false. Oke, enter. 4%. Kalau ada yang belum nanti muncul 0,04 sama artinya 4%. Karena ini belum di setting di sini, setting persen. Nih, persentase. Ada yang pakai number masih berarti 0,04 nanti muncul, nggak masalah. Oke, tinggal copy ke bawah. Oke, udah selesai. C1, yang 3, 1B berarti 3%, benar. Oke, yang 2, yang 1A simia, oke, benar. Sekarang nyari gaji bersih. Gaji bersih harus pakai logika dulu bagaimana. Kalau misalnya gaji bersih, total gaji tadi kan sekian, total gaji ini. Terus dapat pajak 4%, berarti berapa? Kan nggak bisa. Kemarin ada yang di rumus IP Majemuk, ada yang bikin tugas begini. Sama dengan ini ditambah ini. Ya. Ya, begini jawabannya. Kenapa? Karena ini rupiah ditambahkan dengan persentase yang nggak bisa. Jadi persentase harus diubah dulu menjadi rupiah, baru ditambahkan atau dikurangi. Tergantung permintaannya. Karena ini pajak berarti dikurangi ya. Ada total gaji sekian, karena kena pajak berarti gajinya dikurangi. Sekarang pakai logika ya, jangan nanti nanya-nanya lagi kalau dapat bonus bertambah apa berkurang Bu. Nah itu pakai logika. Kalau misalnya kalian kerja dapat gaji 1 juta, dapat bonus 100.000 berarti bertambah apa berkurang gaji kalian. Nah pakai logika semuanya. Kalau kena pajak berarti berkurang. Sama seperti matematika, kalau misalnya kena pajak 4% dari gaji berarti diapain? Nah seperti itu. Jadi kalau pajak kita cari dulu rupiahnya, berarti anggap ini pajak. Ibu ganti ya, pajak misalnya. Berarti kalau nyari pajak dari total gaji ini dikalikan 4%.
Berarti ini masih persentase, kita ubah ke general. Berarti kan segitu kena pajak. Ya. Nah, sekarang karena yang dicari langsung gaji bersih, berarti gaji bersih adalah total gaji dikurangi pajak. Pajak tadi kan ini dikalikan ini. Berarti kita kan kerjakan ini dulu. Ya, kita cari pajaknya dulu. Berarti ingat ada tanda kurung. Biar itu dikerjakan dulu. Ini dikali 4%. Ya kan? Oke. Berarti total gaji dikurangi pajak. Rumus pajaknya bagaimana? Oh, rumus pajaknya ini yang di dalam tanda kurung. Ingat matematika, yang dikerjakan duluan adalah yang ada di tanda kurung. Kan ada tambah, kurang, kali, bagi, yang mana harus dikerjakan duluan. Jadi, kalau ada tanda kurung, ya pasti yang di tanda kurung dulu yang dikerjakan duluan. Jadi, karena kita cari dulu pajaknya dalam bentuk rupiah, ini dulu dicari. Ini rumus pajaknya ya, untuk merupiahkan pajaknya, kemudian baru total gajinya dikurangi pajak. Oke, tinggal enter. Ingat tadi ini masih persen, kita cari ke general. Berarti nanti dapat gaji segini. Dari awalnya dapat gaji 1.220.000, jadinya karena kena pajak dapat gaji 1.171.000. Oke, tinggal copy ke bawah. Udah selesai. Jadi ini biar rapi, silahkan dibikin ke tengah. Kemudian kalau sudah ada harga, berarti itu harus ada rupiah ya. Jadi silahkan dicari rupiahnya, accounting, nanti yang di HP ada lambang Rp, itu bisa diklik. Kalau yang ini di sini tempatnya. Kalau pakai laptop di tempatnya di sini nanti ada Rp bawah, Rp Indonesia. Desimalnya nggak usah diisi, 2 angka di belakang koma nggak usah, boleh diisi, boleh, nggak masalah. Oke. Jadi kalau sudah, ini juga yang harga-harga silahkan diisiin Rp ya. Kalau ada tanda begini artinya dia kurang tempat ya, Nak ya. Tinggal diklik aja. Kemudian pakai format painter juga nggak masalah. Format painter artinya kita mau copy format ya. Ini yang sudah ada Rp, yang ini belum. Jadi kita tinggal klik format painter, kemudian bawa mau kemana. Nanti dia juga ikut isi Rp. Oke. Jadi seperti ini. Penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP, kita harus lihat tabel bantunya juga dulu. Apakah berbentuk vertikal atau horizontal. Nah, kemudian tugasnya adalah silahkan buat tabel seperti ini. Ibu akan nilai dari kalian membuat tabel. Yang ini harus di merge and center biar di tengah-tengah ya. Kemudian harus ditebalkan. Kemudian seperti ini tabelnya diisiin garis-garis, diisiin rupiah juga ibu akan nilai. Rumus-rumus juga ibu akan nilai. Nggak seperti kemarin kalian ngetik sendiri di sini 1 juta. Begitu, salah. Nanti akan kelihatan ketika ibu klik akan kelihatan 1 juta. Beda dengan ini, kalau sudah ada rumus beda. Ya, jadi buat rumusnya, bukan hasilnya. Ibu ingin kalian tahu cara mendapatkan 1 juta ini. Ya. Kalian cari sendiri pakai kalkulator, kemudian ketik, ada masih yang beberapa anak seperti itu kemarin. Jadi ibu tidak mau seperti itu, jadi buatlah rumusnya. Ya, kalian tidak akan bisa sekali mencoba langsung bisa. Kalian harus, apalagi baru, merupakan pelajaran yang baru, karena di SD ibu yakin belum dapat. Jadi kalian harus sering-sering mencoba, perhatikan videonya baik-baik, jika ada yang penting dicatat dulu. Kemudian nanti ini gambarnya akan ibu screenshot, ibu akan lampirkan di tugas, kalian bikin seperti itu. Ibu akan bagikan juga tugas lembar kerja yang kosong, nanti kalian tinggal bikin di situ, kemudian serahkan. Bagi yang belum bisa cara menyerahkan tugas di Excel, ibu sudah lampirkan di pengumuman ya. Di pengumuman sebelumnya sudah ada lampiran berbentuk Word. Kalian baca di situ langkah-langkah mengirim tugas Excel. Ya, jangan ngirim link nanti ke ibu, jangan juga kirim PDF. Ada juga yang kirim PDF. Jadi ibu kan nggak bisa ngecek rumusnya kalau kalian kirim PDF. Kirimlah Excel yang ibu bagikan. Kalian tinggal ketik langsung jawaban-jawabannya, kemudian kalau yang ini kalian bikin tabelnya di sana di file yang ibu lampirkan, kemudian kalian serahkan atau submit. Oke, dan ingat juga isi nama, kelas, nomor absen, itu penting sekali ya untuk memudahkan ibu memberikan nilai. Oke, baiklah, selamat mencoba di rumah, selamat mempraktikkan apa yang ibu praktikkan, selamat belajar.